semuanya, kembali lagi di Infact, Inspiration Nursing Fact. Bersama saya, Ellen Serumena yang akan menemani Sobat Infact di episode kali ini. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai kesehatan yang dengan cara yang santai tapi tetap informatif. Nah, kali ini kita akan mengulik salah satu penyakit yang sering dikaitkan dengan memori dan usia lanjut, yaitu Alzheimer. Apa sih sebenarnya Alzheimer ini? Apakah hanya sekedar pikun biasa atau lebih dari itu? Yuk langsung saja kita bahas bersama narasumber kita dari dosen ilmu keperawatan. Bisa memperkenalkan diri, Mem? Terima kasih. Saya adalah Mem Evelyn Tambunan, seorang dosen dari Fakultas Ilmu Keperawatan, khususnya dari program studi Magister Keperawatan. Baik teman-teman, bersama Mem Evelyn, kita akan membahas seputar lebih dalam lagi tentang penyakit Alzheimer yang pastinya hanya dibahas di Infact. Real Talk, Real Health. Baik Mem, kita mulai dari pertanyaan dasar dulu. Bisa dijelaskan sebenarnya penyakit Alzheimer ini apa sih Mem? Oke. Sebelum lebih dalam kita membahas tentang penyakit Alzheimer, Mem ingin menceritakan atau bagaimana riwayat atau history daripada penyakit Alzheimer. Jadi filsuf Romawi dan juga para pakar zaman Yunani kuno, Romawi kuno mengaitkan penyakit Alzheimer dengan usia lanjut, ya, dan mereka menjelaskan bahwa penyakit ini terkait dengan penurunan fungsi kognitif yang disebut dengan demensia. Ya, lalu pada tahun 1901 seorang yang bernama Alois Alzheimer, seorang psikiater ya, ahli ilmu jiwa di Jerman, ya, dia meneliti atau dia punya kasus yaitu pasiennya ya dengan gejala-gejala yang penurunan kognitif demensia tadi. Ya, sehingga sampai tahun 1906 kemudian dia mulai menceritakan secara terbuka kasus ini, yaitu adanya demensia. Tapi belum disebut namanya Alzheimer. Ya, dia yang menginisiasi. Sekitar tahun 1910 seorang yang bernama Emil Kraepelin, ya, dia menjelaskan lebih detail, ya. Kemudian dia ingin dan dia meneliti, ya, ternyata kasus pernah terjadi pada usia 45 sampai 65. Jadi tidak hanya pada lansia. Dia sampaikan seperti itu. Lalu sekitar tahun 1977 ada konferensi terkait dengan penyakit yang ada penurunan kognitifnya itu demensia, ya. Lalu mereka sudah mulai menyebutkan itu Alzheimer, ya. Lalu mereka menyepakati, ya, pada usia lanjut ini terjadinya. Kemudian berkembang kembali, ya, sehingga pada tahun 2007 ya dipastikan, ya, melalui penelitian ya, bahwa penyakit ini yang adanya gejala demensia, penurunan kognitif itu, ya, kognitif itu maksudnya terkait kepada cara berpikir, pemahaman, ya, lalu membuat keputusan. Itu, ya, mereka sepakati itu adalah penyakit Alzheimer, ya, yang jelas mengganggu fungsi kognitifnya. Mereka sebut demensia. Ya, sudah juga menggunakan terminologi Alzheimer. Ya, penyakit Alzheimer. Apa yang terjadi, ya, di otak rupanya pada pasien-pasien yang mereka sebut secara konsensus Alzheimer ini, yaitu yang pasti adalah demensia. Demensia, ya, di dalam bahasa kedokteran, ya, penurunan fungsi kognitif, memori, mengingat, ya, lalu cara membedakan, ya, lalu sulit untuk melakukan hal-hal itu karena di otak mereka yang mengalami penurunan fungsi otak ataupun sel-sel otaknya menurun fungsinya akibat adanya plak. Ya, plak ini
Dan juga di sel-sel saraf ada tangles, kekusutan. Kan mereka itu kayak serabut-serabut gitu ya. Yang satu dengan yang lain, sel-sel ini harus connect seperti aliran listrik, gitu ya. Ya, pada kondisi adanya plak-plak ini, ya mungkin nanti kita lebih bahas lebih jauh lagi penyebabnya apa ya. Dideteksi melalui pemeriksaan secara detail ya, secara slice di dalam sel-selnya itu melalui alat yang disebut dengan magnetic resonance imaging, didapati adanya plak ya, amyloid namanya, karena protein lipoprotein apa ya di sana membuat kerusakan daripada sel, sehingga sel-sel saraf itu ya yang secara ilmu pengetahuan sel saraf tidak bisa diperbaiki kalau sudah menurun fungsinya ya, sehingga terjadilah penurunan fungsi kognitif tersebut ya, tidak bisa mengingat short memory yang baru-baru saja gitu ya, yang dia dilakukan dia lupa ya, lalu tidak bisa membuat keputusan, bahkan sampai kepada tahap-tahapan yang paling parah ya, tidak bisa mengurus diri sendiri dan sebagainya. Nanti kita mungkin akan bahas lebih jauh lagi. Oke, Ma'am, terima kasih. Jadi penyakit Alzheimer ini cukup serius ya. Kalau begitu, Ma'am, apa saja nih faktor resiko yang bisa membuat seseorang itu terkena penyakit Alzheimer ini? Ya, terima kasih pertanyaannya. Faktor risiko yang ditanyakan memang benar. Ya, penyakit Alzheimer sampai saat ini penyebab pastinya tidak diketahui. Ya, namun faktor risiko ya banyak dipelajari dan banyak dilaporkan ya oleh jurnal ya, oleh hasil penelitian ya, dikaitkan kepada usia ya, semakin tua kecenderungan untuk mengalami penurunan fungsi degeneratif namanya ya. Degeneratif itu penurunan fungsi yang bersifat progresif juga ya, pada sel-sel sarafnya disebut dengan neuron. Sel saraf ini dia menurun oleh karena faktor usia. Ya, didapati bahwa usia-usia di atas 50 tahun ke atas, namun tidak tertutup kemungkinan juga pada Alzheimer yang bisa ditemukan pada usia muda, bisa juga ya terjadi ya. Faktor risikonya banyak ya, lifestyle ya, merokok, lalu lingkungan yang tidak bersih ya, banyak bahan-bahan kimia yang merusak kita hirup, masuk ke aliran darah, merusak fungsi otak ya, lalu makanan ya, pola hidup, olahraga yang kurang, kesehatan pola hidup yang mencakup berbagai aspek ya yang membuat kita sehat, mungkin itu tidak dilakukan juga menjadi faktor risiko. Yang lain adalah mungkin menurut penelitian adalah faktor genetik, yaitu keturunan. Ya, didapati bahwa sekian persen dari orang tua mereka atau apalagi dua belah pihak ya yang mengalami Alzheimer, kecenderungan besar anak akan mengalami Alzheimer di usia 50 tahun ke atas. Kalau Alzheimer yang disebut dengan senile dementia of Alzheimer type, tipe Alzheimer yang ditandai dengan senile demensianya, itu turun fungsi-fungsi kognitifnya, ditandai dengan pikun pada usia. Namun tidak tertutup kemungkinan pada usia muda juga. Tetapi tidak disebut dengan SDAT tadi ya, SDAT tadi, senile dementia of Alzheimer type. Karena dia pada usia muda bisa saja terjadi, yang sampai sekarang tidak ketahui penyebabnya apa. Namun faktor-faktor risiko tadi ya bisa menyebabkan terjadi kerusakan sel-sel saraf, menurun fungsinya sehingga seperti itu. Ya. Oke, baik, Ma'am. Terima kasih untuk penjelasan. Jadi tadi kita sudah dengar ya faktor-faktor risiko apa aja yang bisa membuat seseorang itu lebih rentan untuk terkena Alzheimer ini. Oke, Ma'am, selanjutnya kalau sudah terkena Alzheimer, biasanya gejala awalnya itu seperti apa, Ma'am? Terkait dengan demensia senile, ini yang usia tua ya, biasanya 50 tahun ke atas. Ya, ada tanda gejala awalnya ada lupa untuk hal-hal yang baru saja dilakukan biasanya. Ya, disorientasi, tidak bisa membedakan nanti dalam ada tahap-tahapnya, tahap early, middle sampai late stage ya. Ini adalah tahapan dari yang ringan
dari yang gejala ringan terus semakin berat ya sampai severe, nanti late. Banyak penelitian ada yang katakan 7 stages, ada yang bilang 8 stage, saya bilang 3, 4 ya. Yang pastinya ada dari early ya gejala awal sampai kepada tahapan yang sangat berat, gejalanya bisa sampai kepada penurunan fungsi kognitif yang berat. Contoh, tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tidak bisa lagi membuat keputusan yang benar, tidak lagi bisa berbicara dengan sopan santun contohnya yang terkait dengan kepada etika, karena dia ini plak-plak yang terjadi tadi di sel-sel saraf itu ya banyak mengganggunya. Kalau dilihat dari pemeriksaan secara diagnostik, korteks cerebellum ya bagian otak yang namanya korteks, di sana banyak sekali plak-plak, bahkan sampai pada tahap yang sangat buruk dia menciut otaknya, sehingga fungsi-fungsi kognitif tadi mental ya yang sangat penting mungkin sampai kepada personal hygiene ya, dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri pada tahapan yang berat ya, lupa kepada siapa dirinya sendiri, bahkan lupa kepada siapa yang keluarga dekatnya dia tidak tahu siapa istrinya. Ya itu dia, apakah itu dia anaknya, dia lupa, dia tidak ingat itu, gitu. Oke, seperti itu ya Mem. Jadi tadi kita udah dengar ya gejala awalnya itu seperti pikun dari hal-hal kecil sampai pada hal-hal besar. Oke, selanjutnya Mem, kadang juga kita sering dengar kayak Alzheimer ini biasanya disamakan dengan demensia Mem. Sebenarnya apa sih bedanya Mem, demensia dan Alzheimer ini? Ya, Alzheimer adalah penyakit yang bersifat degeneratif dan progresif, di mana dia menyerang sistem saraf atau sel-sel sarafnya yang dirusak. Namun secara spesifik diklasifikasikan, dikategorikan kepada demensia, yaitu kerusakan kognitifnya, demensia. Senile adalah pikun. Ya, jadi demensia itu penurunan fungsi kognitif, banyak fungsi kognitif kita, fungsi mental kita banyak ya, untuk membedakan, berbicara yang baik, ya, untuk menggunakan kemampuan matematika, logika dan sebagainya. Ya, demensia artinya menurun fungsi itu, fungsi kognitif itu. Termasuk di sana juga mengingat, daya ingat, ya, daya membedakan, ya, daya keinginan yang baik, contohnya keinginan untuk memilih. Nah, itu susah, ya, karena sudah menurun fungsi kognitifnya yang disebut demensia. Ya, terkait dengan senile. Senile ini pikun pada usia tua. Jadi lebih spesifik, secara ilmu kesehatan disebut dengan, diklasifikasikan dengan terminologi senile dementia of Alzheimer type. Jadi tipe Alzheimer, penyakit penurunan fungsi kognitif demensia pada usia tua, senile pikun dengan spesifik seperti itu. Oke Mem. Jadi demensia artinya adalah penurunan fungsi kognitif. Jadi itu ya teman-teman, tadi bedanya demensia dengan Alzheimer ini. Oke, lanjut Mem. Sekarang kita akan membahas mitos-mitos yang seputar dengan Alzheimer ini. Jadi ada yang bilang kalau Alzheimer itu bisa menular. Itu benar nggak Mem? Alzheimer bukan penyakit infectious atau bisa menular oleh karena virus ya di udara ataupun bakteri yang lengket dari saya lalu kena ke kamu gitu ya. Tidak seperti itu. Alzheimer tadi ya penyebabnya adalah faktor-faktor risikonya yang kita sudah pelajari ya, faktor kurang pemeliharaan diri ya terhadap makanan, lalu pola hidup tidur yang cukup ya, lalu lingkungan yang bersih ya, ataupun penyakit-penyakit yang bisa menjadi trigger atau faktor risiko penyakit hipertensi, diabetes. Penyakit-penyakit itu menyebabkan kerusakan fungsi
kognitif sel-sel tadi, sel-sel saraf yang ada di otak, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya menurun. Jadi dia tidak terkait kepada penularan ya, seperti penyakit-penyakit infectious disease yang lain itu. Ya, dia tidak menular seperti itu. Oh, berarti itu mitos ya, Mem? Mitos. Oke. Oke, ada pertanyaan yang kedua nih, menyangkut mitos lagi tentang Alzheimer. Katanya kalau makan mie instan atau gorengan, kita itu bisa langsung bikin Alzheimer, Mem. Itu mitos atau fakta? Pertanyaannya bagus, kalimatnya ada kata langsung. Langsung menyebabkan Alzheimer gitu ya? Iya, Mem, betul. Tidak langsung. Namun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lifestyle yang tidak baik, ya seperti terkait tadi. Jadi kalau sel sarafnya rusak, sel saraf di cerebellum cortex ya kan dia ada ikatan-ikatan lemak ya, tentunya ya karbon, lemak dan sebagainya di dalam metabolisme sel-sel saraf itu. Nah kalau itu rusak oleh karena jenis makanan kita, ya terpapar oleh faktor-faktor yang buruk dari lingkungan kita, kan kita bisa menurun fungsi-fungsi sel saraf kita, termasuk sel saraf di otak. Jadi tidak secara langsung makan mie instan tadi pertanyaannya ya, iya, Mem. gorengan itu langsung penyakit Alzheimer, enggak juga. Tapi bisa menyebabkan penyakit yang lain, hipertensi, penumpukan lemak di dalam sistem aliran darah, lalu dia merusak sistem saraf otak juga. Kan bisa saja sel-sel saraf juga akan menjadi rusak oleh karena faktor gaya hidup tadi, seperti itu. Oh. Oke, Mem. Berarti tadi kata Mem bahwa mie instan atau gorengan itu nggak langsung ya, tapi kayak pelan-pelan gitu ya, Mem. Iya. Kalau kita keseringan itu bisa mempengaruhi saraf-saraf kita kognitif. Oke, lanjut, Mem. Kalau begitu, apa saja yang bisa kita lakukan nih, Mem, untuk mencegah Alzheimer sejak dini? Ya, secara fisik dulu. Jaga tubuh supaya sehat. Ya, sehat fisik itu dengan berolahraga, masuk-masukan yang sehat, ya makanan yang sehat, minuman yang sehat, ya lalu tidur yang cukup, ya menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk tubuh kita yang sehat ya, karena didapati beberapa penelitian memberikan asumsi bahwa faktor-faktor kimia contohnya seperti rokok itu kan kita masukkan ke tubuh kita, minuman alkohol, minuman-minuman yang lain yang tidak sehat kan itu akan merusak sel-sel saraf, termasuk saraf di otak. Ya, lalu kesehatan itu fisik ya, istirahat, makanan, minuman, penggunaan apa yang kita gunakan untuk tubuh kita ya. Yang lain adalah kesehatan mental. Ya, kesehatan mental dengan yaitu menggunakan atau memfasilitasi perkembangan mental kita supaya tadi ya kognitif tadi supaya sehat, yaitu salah satu adalah melatih rajin membaca. Ini salah satu yang membuat mental kita lemah adalah menerima stimulus secara instan ya. Salah satu contohnya menonton itu instan ya, tidak memberikan efek stimulasi kita untuk melatih sel-sel saraf menganalisa, lalu membedakan. Kita hanya menerima dan menerima. Oleh sebab itu membaca ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan beberapa orang ya yang walaupun dia seorang guru, seorang peneliti terkena juga Alzheimer. Namun ini kan tadi kita berusaha untuk mencegahnya ya supaya tidak sedini mungkin sel-sel saraf itu terutama yang berfungsi untuk tadi penurunan kognitif supaya tetap bekerja dengan maksimal, dilatih ya membaca. Lalu ada yang penelitian yang menyebutkan adalah sering berlatih menggunakan alat-alat bantu seperti yang menggunakan daya ingat. Contoh mengisi TTS katanya. Ya, lalu bermain games yang mengingat. Itu kan pelatihan ya, pelatihan untuk fungsi-fungsi sel saraf mengingat ya. Contohnya mengisi gitu ya, games yang mengisi atau membedakan atau menyatukan sesuatu gitu ya, puzzle dan sebagainya. Itu melatih.
fungsi kognitif untuk tetap bekerja. Karena kalau sudah rusak sel saraf tidaklah bisa diperbaiki. Jadi yang sisanya tidak rusak harusnya difungsikan dengan maksimal ya, dengan dilatih. Ya seperti itu ya untuk fisik dan mental. Oke Mem, baik, terima kasih. Jadi dari penjelasan Mem, kita sebagai anak-anak muda terutama ya yang suka scroll gitu, diingatkan lagi kalau membaca atau misalnya mengasah dengan melakukan teka-teki silang kayak yang tadi Mem bilang, itu bisa membuat kita mencegah Alzheimer ini sejak dini. Iya. Lalu istirahat yang cukup. Oh ya, istirahat yang cukup dan juga makanan 6-8 jam sehari. Oh. Ya, tapi pastikan bahwa itu ya tidur yang cukup itu bukan 8 di pagi hari, 8 jam sepanjang pagi, enggak. Malam hari. Karena di malam hari tersebut terjadi recovery sel-sel saraf, perbaikan sel-sel saraf. Ya, sehingga dia akan sehat sel-sel sarafnya oleh karena ada metabolisme yang cukup ya, adanya nutrisi yang cukup sel-sel saraf di otak sehingga besok harinya akan digunakan lagi dengan baik ya. Lalu mungkin bersosialisasi juga ya. Ini penting. Faktor sosial di mana orang-orang dengan penelitian menyebutkan orang yang bersosialisasi dengan baik, positif, ya ini juga akan melatih mereka punya mental. Ya, untuk terpengaruh kepada hal-hal yang positif. Ya, ini juga penting sosial. Ya, lalu hindari kebiasaan buruk juga ya. Kebiasaan buruk ini banyak sekali, apalagi anak-anak muda sekarang tadi sudah disampaikan ya. Scrolling yang tidak ada habisnya, nggak ada habisnya kan. Tapi upayakan kita menggunakan sosial media yang melatih otak kita supaya kritis. Ya, jadi sel-sel saraf itu tetap akan terlatih ya untuk membedakan, untuk menganalisa, untuk mengsintesis, menguraikan ya. Critical thinking penting dilatih. Terima kasih Mem. Jadi kita sudah dengar ya tadi kalau tidur 6-8 jam sehari ya Mem, di malam hari ya, bukan di pagi hari. Oke, lanjut Mem di pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah terlanjur kena Alzheimer ini, apakah Alzheimer bisa disembuhkan, Mem? Menurut penelitian dan pakar penyakit saraf sendiri dan bahkan psikiater ya, ahli ilmu jiwa, ya menjelaskan bahwa secara langsung obat-obatan untuk memperbaiki sel saraf ini belumlah ditemukan. Namun obat-obatan digunakan untuk mencegah yang sisa, sel-sel saraf yang sisa untuk tidak segera rusak lagi, untuk tidak cepat lagi rusak ya atau turun fungsinya. Ya, dengan berbagai macam obat ya, dokter syaraf nanti yang memberikannya ya, dengan kebetulan Mem punya mertua Alzheimer selama 10 tahun. Ya, merawatnya ya, kami pergi ke dokter akan memberikan waktu itu dokter memberikan obat-obat pengontrol perilaku. Karena dia perilaku dari stage yang early sampai late stage. Ini late stage ini sampai kepada perilaku halusinasi, delusi, dia akan bisa agitasi, kekerasan ya, membuat perlukaan pada dirinya sendiri dan juga pada orang lain. Ini sangat membahayakan memang. Ya, sehingga terapi juga diberikan obat-obatan adalah untuk pengontrol perilaku, untuk memperbaiki atau memberikan kesehatan bagi sistem saraf yang masih ada yang tersisa, untuk supaya tidak secara progresif menurun. Ya, itu yang diberikan. Lalu terapi non farmakologi, tidak menggunakan obat-obatan, biasanya mungkin dengan membantu untuk memberikan kepada mereka latihan memori yang masih early stage ya, latihan mengingat kembali ini siapa dengan foto ya, atau bercerita tentang hal-hal yang masih dia ingat gitu ya, ataupun memberikan kepadanya efek tenang ya dengan memberikan musik, karena mereka kalau dalam kondisi banyak
banyak stimulus, mereka tidak bisa memberikan rangsang positif ya, ribut, lalu di sana bertanya dua orang sekaligus bertanya, mereka tidak bisa satu orang pun bertanya, mereka akan coba berpikir apa yang harus saya jawab, karena menurun fungsi kognitifnya ya, sehingga dihindari untuk hal-hal yang membuat dia tambah stres. Dia stres untuk mengatasi bagaimana dia cara berpikir baik. Dia tahu itu. Kok saya susah menyebutkannya kembali? Kok saya susah mengingatnya kembali? Ya, itu harus diperhatikan ya, terapi non farmakologi. Lalu lingkungan yang dibuat seaman mungkin. Ya, ini dukungan keluarga, karena memang dengan posisi ruangan yang berubah-ubah dia akan confused, dia akan merasa ini bukan tempat saya, dia merasa terancam. Karena sampai kepada yang stage buruk, mereka paranoid, gangguan sistem-sistem saraf, karena neurotransmitter di sana, sistem yang untuk merangsang satu saraf dengan saraf lain bekerja, dia akan rusak. Ya, oleh karena plak-plak tadi ya, sehingga mereka tidak bisa menerima stimulus untuk melihat ini suasana baru ini aman atau tidak. Mereka akan katakan itu tidak aman untuk diri mereka, jadi mereka akan takut, lalu mereka akan bongkar ini semua ruangan ini sesuai dengan apa yang dia rasa harusnya aman. Itu bisa menjadi bahaya bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungan keluarga. Ini yang atau namanya bukan pengobatan ya, kondisi yang perlu disituasikan ya, untuk memberikan ketenangan ya, dan juga untuk pasien ini harus bisa dijaga sedemikian rupa ya, untuk jangan sampai membahayakan lingkungannya, karena dia tidak mempunyai pertimbangan lagi untuk mana yang benar mana yang tidak benar pada stage yang buruk ya. Bahkan untuk personal hygiene ya juga harus diperhatikan, bahwa kesehatan fisik dia, mental dia ini harus diawasi, karena dia tidak bisa mengerti di mana dia harus buang air besar, di mana dia harus buang air kecil. Kan tidak sehat ya secara fisik ataupun secara biasanya mereka akan mengalami masalah saluran pernafasan ya, karena kurang bergerak, lalu masalah saluran perkemihan ya, harus dijaga. Itu yang menjadi sebenarnya bukan pengobatan, tapi harus dijaga untuk mempertahankan kualitas hidup Alzheimer untuk tetap bertahan. Oke, baik Mem. Terima kasih atas penjelasannya Mem. Luar biasa sekali ya penjelasan di episode kali ini. Jadi kita bisa simpulkan kalau Alzheimer ini bukan sekedar pikun biasa, tapi ini merupakan penyakit yang serius, tapi juga bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat. Baik, terima kasih untuk Mem Evelyn atas penjelasan di episode kali ini. Dan untuk Sobat Infect, jangan lupa jaga kesehatan kalian mulai dari sekarang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Infect, Real Talk, Real Health. Dadah!